Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Komarudin ST selaku dosen mata kuliah Mekanika Fluida. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Rizky Ferbilal dan ini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok F yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri Rizky Ferbilal, yang kedua Khairuddin, yang ketiga Mario Bagus, dan yang keempat adalah Muhammad Farhan. Dari tugas besar mata kuliah Mekanika Fluida yang Bapak berikan, dengan ini saya dan teman-teman secara bersama-sama telah menyiapkan materi mengenai analisis pengaruh perubahan diameter tekanan dan kehilangan energi pada sistem perpipaan dalam bentuk PowerPoint dan penjelasan dalam bentuk video. Mudah-mudahan usaha saya dan teman-teman saya dalam menyiapkan tugas besar yang diberikan dapat berbuah manis ataupun mendapatkan nilai yang kami harapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan materi maupun penjelasannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Komarudin ST yang telah mengajar mata kuliah Mekanika Fluida di semester 5 ini. Semoga di semester kedepannya atau semester berikutnya kita tetap berjumpa dan menjalin silaturahmi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin. Saya dari Fakultas Teknik Mesin. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar dari mata kuliah Mekanika Fluida. Oke, langsung saja saya akan menampilkan sebuah PowerPoint. Oke, ini dari kelompok kami adalah menganalisa pengaruh kekasaran pipa terhadap distribusi tekanan pada sistem perpipaan. Itu yang disusun oleh Mario Bagus Kusuma, Muhammad Farhan, Rizky Ferbilal, dan saya sendiri Khairuddin. Selanjutnya ada abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh perubahan diameter pipa terhadap distribusi tekanan dan kehilangan energi pada sistem perpipaan. Untuk eksperimen sendiri dilakukan menggunakan alat simulasi saluran aliran untuk mengurangi tekanan statik, tekanan dinamik, dan kehilangan energi. Data menunjukkan bahwa pembesaran diameter pipa cenderung meningkatkan tekanan statik dan mengurangi tekanan dinamik, sedangkan pengecilan diameter menghasilkan efek sebaliknya. Penelitian ini memberikan wawasan penting dalam perencanaan sistem perpipaan untuk meminimalkan kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi aliran fluida. Latar belakang. Pipa merupakan komponen penting dalam distribusi fluida, baik dari sektor industri maupun domestik. Efisiensi sistem perpipaan sangat dipengaruhi oleh distribusi tekanan dan kehilangan energi, terutama ketika terjadi perubahan diameter. Fenomena ini sering ditemukan dalam jaringan distribusi air, minyak, dan gas. Pemahaman yang mendalam mengenai efek perubahan diameter pada distribusi tekanan dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem perpipaan, mengurangi biaya operasional, dan memastikan kendalaan distribusi fluida. Untuk merumuskan masalah, yang pertama, bagaimana distribusi tekanan berubah akibat variasi diameter pada saluran perpipaan. Yang kedua, bagaimana perubahan diameter memengaruhi kehilangan energi dalam sistem perpipaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan pola distribusi tekanan akibat perubahan diameter pipa. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara perubahan diameter dan kehilangan energi pada aliran fluida. Saya Rizky Ferbilal, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk halaman ke-6, tinjauan pustaka.
Sistem perpipaan melibatkan dinamika fluida yang kompleks, di mana tekanan dan kecepatan saling mempengaruhi. Berdasarkan teori Bernoulli, tekanan statik dan dinamik dalam fluida bergantung pada kecepatan aliran dan perubahan geometri pipa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembesaran diameter cenderung mengurangi kehilangan energi, sementara pengecilan diameter dapat menyebabkan peningkatan kehilangan energi akibat turbulensi dan gesekan. Studi ini memperdalam analisis terhadap pola tekanan pada berbagai konfigurasi diameter pipa. Halaman selanjutnya, metodologi penelitian. Alat dan bahan. Alat simulasi aliran fluida friction apparatus. Manometer untuk mengukur tekanan statik dan dinamik. Meja hidrolik dan reservoir atau hydraulic bench. Air bersih sebagai fluida uji, peralatan pendukung seperti ember, alat tulis, dan tabel pengamatan. Halaman selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian 1. Persiapan alat. Kalibrasi perangkat untuk memastikan akurasi pengukuran. 2. Konfigurasi penampang. 1. Contohnya, membesar diameter pipa dari 1,66 cm menjadi 2,06 cm. Pengecilan diameter dari 2,06 cm menjadi 1,66 cm. Kombinasi pembesaran dan pengecilan diameter. 3. Pengumpulan data tekanan statik, tekanan dinamik, dan debit aliran pada setiap konfigurasi. 4. Analisis data. Pertama, hitung kecepatan aliran dan kehilangan energi. Kedua, tentukan bilangan Reynolds untuk mengidentifikasi jenis aliran. Halaman selanjutnya, hasil dan pembahasan hasil pengamatan. Tabel 1, data pengamatan tekanan pada pembesar penampang. Debit mm3 per jam 0,6, tekanan statik cm 5,0, tekanan dinamik gram per cm kuadrat. Yang selanjutnya 0,8 untuk debit dan 15,0 tekanan statik dan 310 tekanan dinamik. Selanjutnya 1,0 untuk debit, 25,2 untuk tekanan statik, 540 untuk tekanan dinamik. Selanjutnya 1,2 untuk debit, 41,5 tekanan statik, dan 690 tekanan dinamik. Tabel 2, data pengamat tekanan pada pengecilan penampang. 0,6 untuk debit, 9,0 untuk tekanan statik, 130 untuk tekanan dinamik. Selanjutnya 0,8 untuk debit, 15,4 untuk tekanan statik, 300 untuk tekanan dinamik. 1,0 untuk debit, 22,9 untuk tekanan statik. Selanjutnya 500 untuk tekanan dinamik, dan selanjutnya 1,2 untuk debit, 28,9 untuk tekanan statik, dan 690 untuk tekanan dinamik. Tabel 3. Kehilangan energi pada kombinasi penampang. Debit 0,6 untuk debit, 0,05 untuk kehilangan energi dan satuannya cm, 0,8 untuk debit, 0,08 untuk kehilangan energi, 1,0 untuk debit, dan 0,12 untuk kehilangan energi,
dan 1,2 untuk debit, lalu 0,15 untuk kilang energi. Cukup sekian dari saya, Reski Verbiral. Terima kasih. Analisis dan pembahasan. 1. Pembesaran penampang. Data menunjukkan bahwa pembesaran diameter menyebabkan peningkatan tekanan statik akibat penurunan kecepatan aliran. Tekanan dinamik menurun seiring bertambahnya luas penampang. Yang kedua, pengecilan penampang. Pengecilan diameter menyebabkan tekanan statik menurun karena kecepatan aliran meningkat. Tekanan dinamik meningkat karena luas penampang yang lebih kecil. Yang ketiga, kehilangan energi. Kehilangan energi menyebabkan lebih besar pada pengecilan penampang, terutama pada debit tinggi. Kombinasi pembesaran dan pengecilan menunjukkan pola kehilangan energi yang bervariasi tergantung pada urutan perubahan diameter. Kesimpulan. 1. Perubahan diameter secara signifikan mempengaruhi distribusi tekanan statik dan dinamik. Yang kedua, kehilangan energi lebih besar pada pengecilan diameter dibandingkan pembesaran. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.